Penajam Pasir Utara cukup menarik untuk dibahas. Apalagi kasus OTT mencuat sampai ke tingkatan nasional. Terlebih lagi Penajam Pasir Utara merupakan ibu kota negara yang saat ini bernama Nusantara. Hari ini kita ada di kantor DPRD Penajam Pasir Utara. Kita akan kupas tuntas. Ada hal yang menarik tentang DPRD. Di momentum di akhir tahun lalu telah disampaikan ada perbuk yang muncul menaikkan tunjangan DPRD yang hari ini dengan kondisi di tengah pandemi. Hal ini yang menarik, teman-teman tonton terus Sampul Said. Kita akan minta komentar orang-orang yang punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di Sampul Said. Ikuti terus, jangan lupa komen, subscribe, dan sebarkan informasi ini jika memang dianggap penting. Tentang ini peraturan Bupati nomor 36 tahun 2021, tepatnya bulan Desember. Itu informasinya DPR menaikkan tunjangan. Betul itu, Pak? Tunjangan apa? Tunjangan rumah dan perlengkapan bagaimana dimaksud ayat 2. Ayat 2 itu ya rumah negara, perlengkapan sebagian sebesar 21.300.000 rupiah. Terus kemudian ada juga tunjangan transportasi sebesar 16.500.000. Itu tepat nggak sih dilakukan, Pak, sebenarnya? Kenapa dilakukan itu? Kalau itu personal ya. Kalau tepat dan tidak tepat itu tergantung sisi pandangnya. Karena gini, tunjangan kita itu kan sejak, ini pendapat pribadi lo ya. Mohon jadi satu ya, pendapat tapi sebagai anggota DPR ya, kan, Pak? Iya, pendapat pribadi jangan nanti dianggap pendapat DPR, saya nggak mau. Iya. Kalau dari sejak tahun kampanye saya menjabat itu, dari dulu kan tunjangan itu terdapat naik, tunjangan transportasi kita disediakan. Dan ini daerah lain kan semua sudah penyesuaian. Gitu. Nah, saya kira itu hal yang wajar saja. Wajar, Pak, ya. Wajar. Meskipun dengan kondisi pandemi. Ya, kalau kondisi pandemi yang kita lihat, masyarakat kita kan tetap layanannya terbantu untuk penanganan COVID-nya dan seterusnya. Gitu, makanya saya kira itu masih bisa kita. Dengan kondisi guru-guru PAUD yang belum dibayarkan, terus kemudian THL yang belum terbayarkan. Nah, itu kan wajar, Pak. Teknik mekanismenya saja yang salah kemarin. Jadi wajar, Pak. Iya, saya kalau katakan wajar itu ya gimana ya? Agak susah saya berkomentar. Ada apa yang Bapak pikirkan terkait ini, kan perspektif Bapak ya, bicara tentang masalah tunjangan dengan kondisi pandemi, bahkan juga hari ini PNS kita juga insentifnya juga dengan kondisi yang cukup, katanya sampai 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan belum terbayarkan, tapi DPR menaikkan posisi itu. Nilai apa yang diambil dengan kondisi itu? Apakah wajar ketika kemudian itu dinaikkan, perspektif Bapak? Sebenarnya yang saya pahami di anggaran, naikan itu kan mulai anggaran tahun 2021 dan itu pun tidak terbayar. Belum terbayar. Terbayarnya ya di akhir tahun ini yang Desember loh ya. Sudah terbayar, Pak? Baru bulan Desember aja, artinya yang 11 bulan itu nggak ada uangnya. Ya memang kan ditetapkan di bulan Desember 2021. Bukan, artinya semestinya kan dinaikkan di bulan Januari karena anggaran diketok pada untuk anggaran 2021. Artinya DPRD juga udah punya spare toleransi 11 bulan yang tidak harusnya sudah dapat pun tidak dapat, artinya baru dimasukkan di bulan Desember kemarin. Intinya wajar saja, Pak ya. Ya wajar. Wajar saja, Pak ya. Meskipun dengan kondisi daerah kita yang lagi terjepit begini. Ya kalau terjepitnya saya kira karena salah mekanisme. Hanya salah mekanisme. Yang salah di mana, Pak? Salah. Ya akhirnya saya komentari pengelolaan keuangan ya. Kenapa, Bang? Walaupun perspektif Bapak sebagai anggota DPR, wajar, Pak. Jadi begini. hari ini bisa menjawab publik kenapa hari ini, apa alasan DPR menaikkan tunjangan itu? Ya jadi gini. Ketika APBD kita disahkan di 1,9. Itu kan semangat nih, semua belanja itu kan tercukup itu. Karena namanya sudah dianggarkan itu pasti ceritanya, Pak ya. Bukan ya, prognosisnya pasti ini kan ada sumber-sumber keuangan 1,9 itu dari mana? Itu Banggar yang bahas nih sama pemerintah. Misalnya pendapatan kita sudah kita hitung sekian. Nah ternyata pada saat perjalanannya
ada beberapa pendapatan yang direncanakan itu dapat menjadi tidak dapat. Yang saya dengar dari pinjaman pemulihan ekonomi, kemudian dari ini informasi dari yang saya terima dari partisipasi interest pengelolaan migas pemerintah daerah yang 10%, dan itu kan tidak ada. Nah, semestinya pada saat seperti itu, ketika terjadi seperti itu, yang dilakukan oleh pemerintah adalah merasionalisasi semua belanja-belanja yang bersifat bisa ditunda. Apa belanja yang bisa ditunda? Pekerjaan fisik misalnya. Pekerjaan-pekerjaan yang kalaupun tidak dikerjakan tidak berpengaruh apa-apa terhadap masyarakat. Ini harusnya ditunda. Tapi yang terjadi, anggaran perubahan tidak dilakukan. Artinya sebenarnya pada bulan April, Mei, Juni itu sudah kelihatan tidak ada Tapi uangnya. Perbuk itu di bulan 12 Pak disahkan dan itu mengeluarkan anggaran di momentum itu. Perbuk yang mana ya? Perbuk terkait tentang kenaikan tunjangan yang didapat DPR. Bulan 12? Bulan 12. Tahun? Tahun 2021. Ya, artinya baru kemarin kan. Iya, makanya saya bilang yang Januari sampai November tidak, itu. Bapak kan bilang tadi itu bahwa hari ini melihat skala prioritas yang hari ini tidak berdampak pada masyarakat. Artinya ada efektivitas anggaran yang kemudian mesti dilakukan. Makanya efektivitasnya itu harusnya pada kondisi posisi pekerjaan fisik. Oh, terkecuali DPR gitu Pak ya? Oh tidak, jangan juga begitu. Kalau pekerjaan fisik ini tidak dikerjakan, artinya kan tidak apa-apa. Misalnya ada membuat apa fisik ini, kalau dia kerjakan tidak ada efeknya, hanya tertunda. Nah, semestinya yang begitu itu difokuskan kepada urusan-urusan pokok, misalnya apa, insentif, pembiayaan yang terkait dengan pegawai. Harusnya seperti itu. Karena ini saya nggak menyalahkan DPRD sudah bersurat loh untuk melakukan anggaran perubahan, tapi ternyata tidak dilakukan. Nah, ini terus berjalan sampai sekarang, proyeknya diperpanjang 50 hari. Artinya ini akan menjadi catatan hutang yang sangat besar bagi pemerintah daerah. Wong tidak ada uangnya kok pekerjaan terus dijalankan. Pak, nah, seperti itu. Ini ada hubungannya juga dengan peraturan presiden yang Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang satuan harga. Itu kan diturunin tuh. Ya, jadi 500.000. Apakah usulan ini ada korelasinya sehingga kemudian DPR menaikkan tunjangan? Saya kira itu kan kita punya asosiasi DPRD se-Indonesia. Itu tentu awal mula idenya pasti dari asosiasi itu. Dan itu berlaku se-Indonesia, bukan hanya di PPU saja. Bukan artinya semua daerah juga naikkan semua daerah. Anda boleh cek itu semua daerah gitu. Oke, artinya kan kita mengklarifikasi agar biar tidak jadi opini publik Pak. Nah, dan ini juga yang harus dicatat bahwa kita juga naikannya tidak pada awal tahun, justru di akhir tahun. Artinya kita sudah harusnya kalau menurut peraturan daerah terkait dengan Perda APBD kita dapat di bulan Januari. Tapi kita dapatnya di bulan Desember. Jadi kita ini sudah mengorbankan 11 Tapi konsekuensinya kan ya hitung mundur itu, aturan dibuat hitung mundur itu kan jadi konsekuensi hukum nanti belakangan hari. Makanya kalau itu memang berkonsekuensi hukum ya sudah tidak perlu diadakan. Saya kira begitu. Berdasarkan kajian juga itu. Ya, kan ada kajiannya lah. Iya. Nggak asal mau kita. Siapa, gitu. betul Pak, sepakat. Nah, artinya tapi kan harus berpikir juga bagaimana analisa kondisi daerah pada saat menentukan itu kan Pak. Nah, makanya untuk saat sekarang ini yang harus kita lakukan ya bagaimana efisiensi hal-hal yang tidak perlu, yang bisa kita rubah untuk anggaran yang tahun ini. Anda bisa bayangkan untuk proyek 2021 itu yang sampai sekarang masih berjalan sampai di 2022 itu belum ada anggarannya. Berarti kan menyisakan utang. Semestinya itu kalau kita bijaksana dikat di tengah dulu. Oh, ini tidak ada uangnya dari pinjaman ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional nggak ada duit. Kan ya ini udah berkurang sekian. Oh, ini dari partisipasi interest yang menjadi hak daerah 10%, tidak ada uangnya. Itu kan harus bisa dihitung. Oh, udah berkurang sekian, ini yang harus dikurangi. Tapi semua itu tidak dilaksanakan. Saya tidak tahu cara berpikir pimpinan daerah pada saat itu seperti apa dengan pemerintah, sehingga itu terus berjalan. Dan ini termasuk DPR jadi korban kondisinya gitu pada saat itu Pak. Ya sangatlah. Sangat. Tapi kenapa tidak bersuara pada waktu itu Pak? Siapa yang tidak bilang tidak bersuara? Kita dengan bersurat itu udah bersuara loh ya. Jadi kalau bersuara dengan media itu tidak punya kekuatan hukum. Tapi dengan bersurat langsung kepada pemerintah itu kekuatan hukum yang lebih mengikat. Tidak digubris. Ya, nyatanya tidak dijalankan sudah 3 kali. DPRD itu bersurat itu 3 kali. Tapi kan DPR punya hak Pak untuk menentukan sikap ketika DPR sendiri tidak dikasihkan yang menjadi kontrol dia atau tugas dia. Apa hak DPR kalau menurut Anda? Saya kasih tahu. Hak DPR itu hak interpelasi. Ya.
Ya, hak interpelasi itu apa? Cuma nanya. Iya. Kenapa ini dilakukan? Kan ya? Sampai sekarang kan masih dalam proses berjalan tiba-tiba. Langkah itu sudah- dilakukan, Pak? Duh, kita sudah penggalang ini. Oh, sudah menggalang. Sudah Cuman menggalang. keburu tangkap gitu, Pak ya? Ya, saya kira mungkin teman-teman sudah tahu ini kita sudah menggalang hak interpelasi. Artinya karena ini yang harus dipahami DPRD dengan DPR pusat itu beda jauh loh ya. Di sana menggunakan Undang-Undang MD3 sebagai rumah tangga tersendiri, kita ini bagian dari pemerintah daerah. Iya. Nah, kita kan penyelenggara pemerintahan, bukan pemerintah ya, pemerintahan. Nah, inilah yang membedakan. Kita tidak bisa mengangkat bupati semau-mau kita. Karena kita ini satu sebenarnya. Satu kesatuan. Satu gitu. kesatuan, tapi ketika omongan kita tidak bisa didengar, tidak ada efek lainnya. Bisa kita memakzulkan bupati dengan begitu? Tidak bisa. Berarti nggak bisa, nggak ada gunanya hak interpelasi itu, Pak? Ya, hak interpelasi cuma nanya, memberikan bupati itu memberikan penjelasan pemerintah kenapa itu dilakukan. Oke. Nah, itu Mantap. seperti itu aja. Keren kan? Terus tonton Sampul Said, ikuti, kita akan berikan informasi edukasi buat masyarakat secara keseluruhan. Jangan lupa like and subscribe. Oke?